Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bertemu kembali dengan tema firman mengenakan karakter Allah yang nantinya akan menuju bagaimana kita harus berbuah. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan bahwa setiap hari Engkau memberikan hal yang baru pada kami ya Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman tentang mengenal karakter-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu yang tidak berguna ini, sehingga apa yang kami katakan adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Demikian juga Kau urapi para pendengar melihat video ini, supaya Roh Kudus juga bekerja mengurapi mereka dan mereka mendapatkan hikmat kebijaksanaan untuk mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sama-sama akan diberkati katakan amin. Saudara-saudara, mengenakan karakter Allah adalah jalan menuju bagaimana nanti kita dapat berbuah. Hidup manusia yang sehat adalah hidup yang berbuah. Contoh, keinginan akan keadaan yang berlimpah, yang dapat menghasilkan rumah tangga dengan anak-anak, pertanian dengan panen yang subur, pekerjaan dengan kesempatan-kesempatan yang kreatif, bisnis dengan pertumbuhan yang mantap, peran yang meluas dalam kepemimpinan publik dan sebagainya. Teladan keberbuahan adalah Allah. Ia menciptakan alam semesta yang memamerkan keroyalan yang luar biasa, lalu berpaling pada makhluk-makhluknya dan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, dalam Kejadian 1 ayat 28. Ada keberbuahan yang bersifat umum, baik secara biologis maupun rohani, yang diniatkan dan didorong oleh Allah. Tetapi ada juga keberbuahan yang lewat ciri-ciri karakter-karakter Kristen. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak mempunyai karakter, kita tidak punya apa-apa. Karena karakterlah yang lebih menentukan nasib. Karakter Kristen timbul dari mengambil bagian dalam kodrat ilahi dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dan merupakan karya Roh Kudus untuk dapat menghasilkan 9 karakter buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Maka sebelumnya kita akan menyelidiki bagaimana ciri-ciri itu diolah lewat ketaatan kepada Allah di dalam Kristus. Dialah pokok anggur yang membuat limpahan buah roh membanjir melalui kita. Kata devotion dalam bahasa Inggris adalah ketaatan dalam bentuk bakti kepada Allah, sedangkan obedience adalah ketaatan dalam mematuhi Allah. Karakter yang berbuah timbul dari ketaatan yang besar, dan ketaatan yang terbesar dari segalanya adalah kasih Allah. Kasih melahirkan keserupaan antara pikiran yang mengasihi dan objek yang dikasihi. Pikiran yang dipenuhi dengan kasih Kristus yang telah disalib akan diubah menjadi gambar dan rupanya. Tulis Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Karakter Kristen mengalir keluar dari ketaatan kepada Allah dan meneguhkan kenyataan ketaatan itu dengan cara-cara yang praktis untuk mengungkapkan penghormatan kepada Allah, mengangkat hati dalam penyembahan kepada Dia, tetapi kita menunjukkan ketaatan kepada Allah dengan keinginan kita yang paling ikhlas dan usaha kita yang tulus untuk menjadi seperti Dia. Untuk tujuan itulah
Paulus tidak hanya sekedar ingin mengenal Kristus, tapi dia sampai berlari dengan sangat gigih untuk mencapai tujuan itu. Paulus berkata bahwa kita harus mengenakan manusia baru dan dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ciri-ciri karakter yang serupa dengan kodrat ilahi adalah menghasilkan buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 3 akan dibahas selanjutnya. Asas pertama dari kesalehan adalah ketaatan kepada Allah sebagai satu-satunya motif yang diterima bagi tindakan-tindakan yang menyenangkan Allah. Sayangnya, motif kita sering dicampuri dengan berpusat kepada diri sendiri, seperti ingin menjaga reputasi, merasa baik tentang diri kita sendiri, atau karena etika dan moral. Semuanya ini tidak berkaitan dengan Allah. Seperti Yusuf yang digoda istri Potifar. Bukannya dia takut kepada Potifar, melainkan dia takut kepada Allah karena berbuat dosa terhadap Allah. Dalam Kejadian 39 ayat 9. Abraham juga mempunyai rasa takut kepada Allah dengan mengorbankan Ishak, dan ketika pisaunya tepat mau menghujam Ishak, maka malaikat berseru untuk menghentikan tindakannya karena Abraham tidak segan-segan untuk memberikan Ishak, satu-satunya anak yang sangat dia cintai, yang dia rindukan selama 25 tahun. Ini juga didasari atas rasa takut kepada Allah. Ishak adalah gambaran dari Yesus dalam Perjanjian Baru, di mana dia benar-benar dikorbankan Allah, Bapanya sendiri, untuk mati di kayu salib guna menebus dosa-dosa manusia. Asas kedua kesalehan adalah kuasa atau kemampuan untuk hidup saleh yang berasal dari Kristus yang telah bangkit. Paulus berkata, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah, dalam Kolose 1 ayat 29, dan dalam Filipi 4 ayat 13. Paulus dapat menanggung segala hal di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada dia. Kristus adalah sumber kuasa bagi karakter yang serupa dengan dia. Maka cara mengalami kuasa adalah lewat hubungan kita dengan dia, karena dia adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Jadi, segala hikmat dan kuasa untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen hanyalah didapatkan dari Kristus, bukan dari filsafat dan moralisme sebagai hasil dari pemikiran manusia. Asas ketiga kesalehan adalah tanggung jawab kita untuk mengembangkan dan memperlihatkan karakter itu ada di pihak kita. Kita perlu belajar bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk bertanggung jawab total dan bergantung sepenuhnya kepada Kristus dalam segala aspek kehidupan orang Kristen. Paulus menggambarkan bagaimana giginya dia mencari hidup dengan yang ilahi, yang dituangkan dalam kata-kata kerja yang kuat, seperti mengejar dan mengarahkan diri dalam Filipi 3 ayat 12-14. Latihlah dirimu beribadah, 1 Timotius 4 ayat 7. Saudara-saudara, atlet harus dilatih selama bertahun-tahun untuk dapat menjadi juara. Asas keempat dari kesalehan adalah dalam Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Karena apa? Karena yang menemui kebinasaannya karena apa? Nafsunya yang menyesatkan. Dan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan perhatikan, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah saudara-saudara, bahwa kita harus
meninggalkan manusia lama yang penuh dengan dosa, yang akan menemui kebinasaan karena nafsu yang menyesatkan. Dan kita harus diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. Dan kita mengenakan manusia baru, pakaian baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan keputusan yang sesungguhnya. Asas kelima adalah kita harus mengejar pertumbuhan di dalam segala anugerah yang dipandang sebagai buah roh. Ini mencakup ciri-ciri seperti belas kasihan, kesabaran, dan kerendahan hati. Ketiganya tidak tercantum dalam daftar ke-9 ciri di Galatia 5, tetapi jelas merupakan hasil pelayanan Roh Kudus dalam hidup kita. Karakter saleh ini seimbang, diperlihatkannya dengan tekanan yang setara seluruh spektrum anugerah yang dinyatakan sebagai sifat khas orang saleh dalam kitab suci. Dalam hidup kita cenderung menekankan ciri-ciri yang nampaknya paling alami bagi watak khas kita. Tetapi buah roh bukanlah soal watak. Itu adalah hasil dari pribadi Kristen yang berusaha bertumbuh di bawah arahan dan bantuan Roh Kudus dalam setiap wilayah karakter Kristen. Yang kita miliki kepribadian yang ramah tamah dan enteng, maka jika kita memiliki hal itu, seringkali kita mudah dalam menanggapi nasihat untuk bersuka cita di dalam Tuhan dan berhati lembut. Tapi pada saat yang bersamaan, kita mungkin sulit untuk menjalankan penguasaan diri atau setia pada tanggung jawab. Kita harus berdoa dan lebih tulus dan berjuang lebih giat lagi untuk anugerah-anugerah yang dikatakan belakangan ini. Kita tidak boleh berkata, ya memang begitulah aku, sudah dari sononya, tidak mau merubah karakternya. Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita dalam Tuhan sama pentingnya dengan ciri lain dari karakter saleh. Kita bertanggung jawab untuk memperlihatkan semua karakter saleh secara berimbang. Beberapa ciri lebih sulit ditumbuhkan daripada yang lain. Hal ini menuntut doa dan tambahan dari pihak kita, tetapi itulah harga yang harus dibayar untuk bertumbuh menjadi serupa dengan yang ilahi. Ayat ke-6, asas ke-6 dari karakter saleh adalah pertumbuhan di segala wilayah, bersifat meningkat dan tidak pernah selesai. Bahkan dalam wilayah-wilayah tempat kita sudah bertumbuh, selalu ada kebutuhan untuk bertumbuh lebih lanjut. Seperti Paulus yang walaupun berada di dalam penjara, dia masih mengejar, mengerahkan segala usaha untuk terus bertumbuh dalam pengenalan dan keserupaan dengan Kristus. Filipi 3 ayat 12. Walaupun jemaat Tesalonika sudah mengasihi saudara-saudaranya, namun Rasul Paulus masih belum puas dengan mengatakan supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Pertumbuhan dalam karakter Kristen tidak akan pernah selesai sampai kita tinggal bersama Kristus kelak dan diubah seutuhnya menjadi serupa dengan Dia. Kelakuan dan karakter berhubungan mesra dalam tindakan yang terus-menerus diulang seiring dengan berjalannya waktu. Kelakuan menghasilkan karakter, yaitu dalam 2 Petrus 2 ayat 14 dan Roma 6 ayat 19. Kelakuan memberi umpan kepada karakter, tapi karakter pun selalu memberi umpan kepada kelakuan. Karena itulah sangatlah penting bagi kita untuk mempraktekkan kesalehan setiap hari.
Seperti kata Paulus dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6, yaitu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, yaitu kesalehan. Kita tidak boleh berhenti mengejar karakter saleh. Kita sedang dijadikan serupa dengan dunia yang tidak saleh di sekitar kita. Memang praktek kesalehan kita tidaklah sempurna dan jauh dari patokan Alkitabiah. Tapi meskipun begitu, marilah kita gigih berupaya untuk mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kesalehan terutama ya Tuhan yang harus kami praktekkan sehari-hari untuk menjadi tidak serupa dengan dunia, meninggalkan sifat-sifat manusia lama kita, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami agar setiap hari kami berubah, dapat mengubah karakter kami sehingga makin serupa dengan Kristus. Dan bila kami senantiasa bergantung pada Kristus sebagai pokok anggur dan kami adalah carang-carangnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ini, dan Kau urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini agar mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hamba-Mu berhenti berbicara dan Roh Kudus tetap bekerja mulai hari ini ya Tuhan, untuk memimpin, memberikan kesalehan kepada anak-anak-Mu semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.